Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan suara saya Alex Suhendra, dan kita akan lanjutkan cerita dari yang sebelumnya tentu saja. Baik, berikut adalah ceritanya. Dari atas pohon, Raja Shahroyar dan Raja Shah Zaman menunggu apa yang terjadi. Ternyata sosok yang muncul dari laut itu adalah jin yang bertubuh jangkung dan berkepala besar serta berdada lebar. Jin itu menjunjung sebuah peti. Ketika tiba di dekat pohon yang di atasnya bersembunyi kedua raja kakak beradik itu, jin duduk di bawahnya dan membuka peti. Dari dalam peti dikeluarkannya sebuah botol. Ketika tutup botol itu dibukanya, muncullah seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya bersinar bagaikan matahari yang dalam syair disebutkan, mentari terbit di balik mendung dan siang pun menyingsing. Dengan sinar sang mentari temaram fajar menyala. Dari sinarnya muncullah mentari-mentari kecil berkilauan menyeruak pagi, menantang cahaya bulan yang terlambat pulang. Seluruh penghuni cakrawala tertunduk hina saat sinar mentari mencecar menyingkap tabir gulita. Namun ketika kilat-kilat menampakkan keganasan sang mentari, merebaklah tetes-tetes air mata awan di sekitar pelangi, membentuk ribuan hujan di hamparan bumi. Ladala. Hai putri yang menawan hati. Hai. Aku telah menyembunyikanmu di malam pengantin itu. Kini saatnya aku tidur. Melepaskan rasa lelahku. Kemudian jin merebahkan dirinya di paha wanita cantik dan tertidur pulas. Wanita cantik menengadah ke atas pohon tatkala dirasa ada gerakan aneh di sana. Ia pun melihat Raja Shahroyar dan adiknya bersembunyi di atas pohon. Lalu dia bilang, turunlah kalian. Jangan takut pada jin ifrit ini. Ia sudah tidur pulas. Ayo turun. Engkau harus bersumpah demi Allah, sahut Raja Shahroyar. Begitu juga dengan Raja Shah Zaman, hampir bersamaan. Oke. Demi Allah, kalian harus turun segera. Jika tidak ingin ketahuan oleh si ifrit ini, cepat turun. Sungguh, ia adalah jin yang sangat kejam. Raja Shahroyar dan Raja Shah Zaman merasa gentar. Mereka pun segera turun perlahan sambil ngeredeg. Setelah meletakkan kepala jin ifrit yang sedang tertidur pulas di tanah, wanita cantik itu bangkit. Ayo kalian berdua sini. Ini loh, tusuklah jin ini dengan senjata kalian. Tusuklah segera. Jika tidak, ia akan segera membunuhmu saat bangun tidur. Cepat. Dek, turutilah kata-katanya, Dek. Tapi Raja Shah Zaman menolaknya. Moh, aku tidak akan melakukannya sebelum kakak melakukannya lebih dulu. Baik Raja Shahroyar maupun Raja Shah Zaman mulai tertarik pada kecantikan wanita itu. Bahkan mereka menyatakan hendak menikahinya. Loh. Aku tidak akan memenuhi permintaan kalian sebelum kalian melakukannya. Moh aku? Ayolah. Jika tidak, jin ini akan segera mengetahui kalian. Cepat. Maka Raja Shahroyar dan Raja Shah Zaman segera melakukan apa yang dikehendaki oleh wanita itu. Keduanya menikam jin ifrit hingga tewas. Cukup. Jin ini udah mati. Kemudian wanita itu mengeluarkan sebuah bungkusan yang berisi seuntai kalung. Seraya berkata, apakah kalian tahu apa maksudku mengeluarkan benda ini? Sungguh, kami tidak mengetahuinya. Ketahuilah, ini adalah seuntai kalung yang terdiri dari 570 permata.
Setiap permata adalah milik orang yang menggauliku. Jadi, jika kalian menginginkanku, keluarkan permata yang kalian miliki. Raja Shahryar dan Raja Shahzaman segera merogoh kantung permata masing-masing lalu memberikannya kepada wanita itu. Setelah menerima permata dari keduanya, wanita itu berkata, "Jin Ifrit ini telah menculikku pada malam perkawinanku." Sedih banget toh aku. Ia memasukkanku ke dalam sebuah botol dan memasukkan botol itu ke dalam sebuah peti. Kemudian peti itu dikunci 7 kali dan dilemparkan ke tepi laut sehingga terombang-ambing diterjang ombak. Jin ini mengetahui bahwa perempuan dari kalangan manusia jika menghendaki sesuatu tidak akan dapat ditundukkan oleh apapun seperti yang dikatakan oleh sebagian dari mereka. Begini ya, janganlah engkau percaya pada kaum perempuan dari jenis manusia. Jangan pula engkau memegang teguh janjinya. Sebab rasa senang dan kebencian mereka tergantung pada kemaluan mereka. Mereka senantiasa menampakkan fata morgana cinta. Dan pengkhianatan adalah rajutan kapas pada gaun mereka. Ingatlah kisah Nabi Yusuf. Ambillah pelajaran darinya sebagai bekal kewaspadaan atas tipu daya mereka. Engkau tentu tahu kisah iblis yang durhaka mengusir Adam dari surga dan perempuan jadi salah satu sebabnya. Raja Shahryar dan Raja Shahzaman sangat kagum pada ungkapan wanita cantik itu. Jika ini memang benar-benar Jin Ifrit dan ia mengalami hal yang lebih sial dari kita berdua, maka peristiwa ini menjadi hiburan bagi kesedihan kita. Maka Raja Shahryar dan Raja Shahzaman memutuskan untuk tidak mengambil wanita cantik itu sebagai istri. Mereka, tak ngebet buku sih. Mereka meninggalkan wanita itu bersama Jin Ifrit. Pada hari itu juga, mereka menuju kota raja. Sesampainya di kota raja, keduanya menuju istana Raja Shahryar. Kemudian sang raja menghukum pancung permaisurinya serta seluruh jariyah dan budak-budak yang telah berbuat mesum. Sementara itu, Raja Shahzaman kembali ke kerajaannya. Ia memerintah tanpa didampingi oleh permaisuri. Mesake banget. Sejak itu, Raja Shahryar memperistri wanita-wanita di kerajaannya sebagai pengganti permaisuri. Namun, para wanita itu tidak dapat bertahan lama menjadi permaisuri. Bahkan, umur mereka tidak sampai lebih dari 1 malam. Sebab, setiap selesai merenggut keperawanan permaisuri barunya, Raja Shahryar membunuhnya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Warga kerajaan menjadi gempar dan beberapa melarikan diri dari kerajaan untuk menyelamatkan putri-putri mereka. Demikianlah di kota raja tidak tersisa satu perempuan pun yang sanggup hidup lama ketika diberi istri dan digauli oleh sang raja. Pada suatu hari, seperti biasa, Raja Shahryar memerintahkan wazirnya untuk mencarikan istri. Sang wazir pun segera meninggalkan istana mencari wanita untuk dijadikan permaisuri raja. Namun, wazir belum juga mendapatkan hasil sehingga ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ia pulang dalam keadaan kecewa karena tidak berhasil memenuhi keinginan sang raja, serta merasa takut kena hukuman. Wazir memiliki 2 orang putri yang cantik dan pintar. Putri tertua bernama Shahrozad. Sedangkan adiknya bernama Dunyazad. Shahrozad adalah gadis yang sangat haus akan ilmu. Ia telah membaca berbagai kitab sejarah kehidupan para raja zaman lampau. Ia juga telah membaca kitab-kitab tentang bangsa-bangsa kuno. Ia bahkan telah memiliki 1000 kitab yang meliputi kitab sejarah umat-umat dahulu, raja-raja yang kesepian, dan kisah-kisah para penyair. Ayah, aku belum pernah menyaksikan keadaan ayah kebingungan seperti saat ini, kata Shahrozad ketika melihat ayahnya pulang dalam keadaan murung. Ayah seperti sedang menanggung beban kesedihan, padahal para penyair menyatakan, katakanlah kepada orang yang sedang menanggung beban kesedihan, sesungguhnya beban kesedihan tidak akan berlangsung lama. Bagaikan rasa riang dan bahagia yang segera menghilang dari pandangan, seperti
itulah beban kesedihan menghilang dari jiwa. Setelah mendengar ucapan anaknya, sang wazir menceritakan beban pikirannya mengenai peristiwa yang terjadi dengan raja dari awal sampai akhir. Oh, wahai ayahku, demi Allah ayahku, kawinkanlah aku dengan raja. Sebab dengan menjadi permaisurinya, barangkali aku tetap bisa hidup atau menjadi tebusan bagi gadis-gadis lain yang ingin bebas dari kekuasaannya. Sang ayah atau sang wazir itu terpekur kayak perkutut. Lalu dia bilang, demi Allah, janganlah engkau membahayakan dirimu sendiri, nak. Ayah, aku harus menjadi permaisuri raja agar bisa menyelamatkan perempuan-perempuan lain. Duh. Aku khawatir engkau akan mengalami kejadian seperti yang dialami oleh keledai dan sapi bersama pemilik ladang. Apakah yang terjadi dengan kedua hewan itu, ayah? Maka wazir pun bercerita. Gung. Baik pendengar setia saya, cukup untuk malam ini, ya karena saya tag-nya malam ya. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita insya Allah bertemu lagi esok hari jika enggak keselingan sama unggahan dari wayang ya. Maksudnya cerita dan gambar wayang proses itu ya. Nah, untuk tidak membingungkan biar mudah teman-teman pendengar bisa buka playlistnya ya. Jadi nanti saya akan taruh sendiri playlist wayang yang gambar dan cerita wayang dan playlist untuk 1001 malam dan playlist yang dongeng-dongeng yang lain. Jadi bisa ngecek di playlist ya biar nggak acak-adul ya. Biar rapi aja sih. Baik pendengar, insya Allah kita bertemu lagi esok hari. Saya Alex Suhindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetong.